Halo Halo Sobat Sobat Mata Mata semua. semuanya. Jadi hari ini kita akan ngobrol bersama seputar retinoblastoma. Hari ini kita akan mengundang narasumber kita, Dr. Primawita Oktarina, spesialis mata konsultan. Lalu kita juga mengundang orang tua dari penyandang retinoblastoma. Dan yang terakhir, tak kalah penting, kita juga mengundang seorang YouTuber, influencer, dan seorang dokter, yaitu Dr. Cindy Putri. Jadi sebelum kita ngomongin tentang retinoblastoma, kita harus tahu dulu kan apa itu Iya. retinoblastoma. Sebenarnya apa sih retinoblastoma itu? Jadi retinoblastoma sendiri itu merupakan kanker yang paling sering terjadi pada anak, tapi khususnya memang dia adalah kanker pada daerah mata. Kebetulan banget nih, minggu ini adalah minggu kesadaran retinoblastoma. Jadi seluruh dunia itu kita akan mengingat bagaimana retinoblastoma itu si penyakitnya. Tuh, jadi dalam minggu ini kita diharapkan untuk dapat meningkatkan kewaspadaan kita semua untuk mendeteksi dini ada atau tidaknya retinoblastoma ini. Dan juga kita mau ngingetin semua, terutama untuk para orang tua yang punya anak-anak kecil, buat jangan lupa anak-anaknya harus selalu diperiksakan mata. Oke, betul sekali. Jadi sebetulnya kalau kita mendeteksi dini, berarti kita harus tahu kan ya Hmm. gejala apa. Nah, sebenarnya kalau retinoblastoma itu gejalanya apa sih yang paling sering biasanya muncul? Nah, dari retinoblastoma itu yang paling sering adalah white pupil atau pupilnya mata yang di tengahnya itu warnanya putih. Oh, berarti bukan yang ini kan kita kalau mata kan juga memang ada yang warnanya putih di sekitarnya. Berarti bukan yang itunya. Jadi memang bagian mata punya yang putih, tapi yang harus kita waspada adalah bagian tengahnya atau yang hitamnya mata itu tengah-tengahnya ada warna putihnya. Oke, berarti kita juga harus tahu ya bahwa tidak semua yang putih itu merupakan sebuah kanker atau keganasan, melainkan yang kalau ada putih di bagian tengah mata hitam kita, itu kita harus curiga. Oke. Oke, nanti kita mau cerita-cerita dulu nih sebelumnya. Kalau misalnya ada salah satu orang tua yang penyandang dari retinoblastoma, itu nanti akan sharing di sini cerita gimana sih pengalamannya selama menjalani proses pengobatan maupun dari awalnya ketahuannya gimana. Nanti ibu akan cerita gitu. Ya, berarti kita akan undang bersama Ibu Irnalita untuk dapat bergabung dalam live ini. Oke, selain itu, nanti kita juga menginformasikan kepada seluruh sobat mata yang ingin memberikan pertanyaan atau seputar retinoblastoma dapat ditulis di kolom chat. Nanti di akhir akan ada door prize juga bagi seluruh peserta yang ikut yang nanti bertanya, yang paling aktif, nanti akan kita pilihkan untuk dapat voucher. Untuk berapanya kita akan kasih tahu nanti di akhir acara. Iya, jadi pastikan kalian stay tune, kalian tanya yang banyak, dan mungkin nanti kita juga akan ada kuis di akhir acara ya. Iya. Pemenangnya tentu saja akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kami. Oke, jadi jangan di close dulu Instagramnya karena nanti kita akan tanya-tanya, kita akan kasih kuis, nanti juga akan dikasih vouchernya, oke? Jadi Oke. jangan di close dulu. Ya, kita sedang menunggu untuk Ibu Irnalita untuk dapat bergabung bersama. Jadi kita ingatkan sekali lagi bahwa minggu ini kita memang sedang memperingati Retinoblastoma Week. Jadi tujuan kita adalah untuk meningkatkan kewaspadaan. Apa sih retinoblastoma? Gejala apa sih yang kita sebetulnya harus tahu untuk dapat kita deteksi dini? Karena ini bukan hanya di mata saja. Retinoblastoma itu dapat mengancam nyawa. Sehingga penting sekali untuk kita dapat tahu secara dini sehingga mendapatkan pengobatan yang adekuat. Oke. Oke. Sambil menunggu terkoneksi, kita coba mungkin kalau yang bisa di bawah di pojok kanan itu ada like-nya, bisa dipencet biar nanti kita makin rame, biar mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang bisa tahu si retinoblastoma ini. Oke, untuk teman-teman, ibu-ibu semua yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat. Boleh bertanya soal apapun tentang retinoblastoma. Nanti akan dijawab secara lengkap dan menyeluruh oleh Dr. Primawita Oktarina, spesialis mata konsultan. Oke. Apakah Ibu Irnalita sudah bisa bergabung bersama kami di sini? Ini sudah lumayan banyak ya pesertanya. Jangan lupa untuk yang bergabung di sini untuk diundang juga, diajak juga teman-temannya, saudaranya, yang semua yang punya anak kecil. Oke, sudah bergabung bersama kita Ibu Irnalita.
Iya, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Lagi. terima kasih sudah bergabung bersama kita hari ini, terutama Iya. di acara 17 Toma. Ya, di sini kita berharap Bu Inalita dapat sharing ke kita semua mengenai pengalaman Ibu, apa saja sih yang sudah dilakukan di Cicendo, dan keseluruhan pengalaman Ibu mengenai retinoblastoma ini. Mungkin silakan Bu, boleh memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman Ibu. Iya. Halo. Ya, Ibu dari halo. Halit. Halit. Dari Yuta. Bawa apa kali itu? Bawa ayam. Bawa mainan ya? Bawa mainan. Iya. Umur berapa Bu Halit, Bu? Umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Iya, Iya. 3 tahun. Oke, Kalau silakan kita mungkin bisa sharing kepada kami pengalamannya Halid selama ini sampai Halid bisa sehat sampai sekarang begini, Bu. iya, alhamdulillah. Jadi kalau waktu awalnya tuh sekitar umur 1 bulan tuh, saya kalau mandiin Halit tuh pas banget di bawah sinar lampu. Itu tuh terlihat kayak ada pupil putih. Jadi Pupil gejala putih yang lebih sadar waktu itu putih ya Bu ya, tengahnya Iya, ya Bu? pupil putih dan matanya agak juling waktu itu tuh. Matanya agak juling. Jadi memang sudah mulai curiga gitu ada apa ya. Akhirnya coba cari tahu di Google, tapi ternyata belum keluar waktu itu. Belum keluar dan saya juga sempat nanya-nanya ke suami, tapi suami bilang enggak lah, nggak apa-apa, anak kita sehat katanya. Tapi hati tuh kayak nggak percaya gitu kan ya. Ini ada apa ya, anak kok beda gitu. Akhirnya Iya. saya minta temenin suami dan keluarga untuk coba periksa ke dokter mata yang di daerah Bogor. Sebentar disimpan dulu ya anaknya. Oh iya, gak apa-apa Bu, siap. Nah, gitu ya, kita melihat Halid sekarang bisa aktif seperti ini. Bisa aktif ya Ya. sekarang, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah aktif banget anaknya. Ya udah gitu setelah ke situ ke dokter yang ada di Bogor, memang udah langsung didiagnosa kalau misalnya terkena retinoblastoma. Lalu akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta, salah satu rumah sakit di Jakarta. Di sana ketemu sama salah satu profesor juga. Terus dibilang memang sudah harus diangkat karena yang satu itu grade-nya sudah D, yang satu lagi C. Lalu jadi langsung di mata ya Bu ya? Dua-duanya di 2 mata. Karena memang apa ya, kaget karena belum pernah ada di keluarga yang seperti itu gitu kan. Lalu sempat hancur sih perasaan. Kalau cerita gini juga aku kadang tuh pengen nangis. Cuma pengen nangis ya. Karena waktu itu anak baru sekitar umur 2 bulan. Akhirnya umur 2 bulan baru dibawa ke dokter. Jadi sempat didiemin 1 bulan. Didiemin 1 bulan ternyata memang sudah grade D dan C. Lalu kita harus secepatnya mengiyahkan gitu kalau misalnya memang si anak aku tuh harus diambil mata yang sebelah kanannya dan yang sebelah kirinya bakal dicoba untuk di kemo dan di laser. Tapi kita tuh cari tahu dulu gimana ya, apakah ada cara lain gitu atau ada rumah sakit lain. Akhirnya cari-cari juga di Google, ketemu rumah sakit Cicendo, RS Cicendo. Akhirnya kita memutuskan untuk ke sana sekeluarga. Terus di sana juga ketemu sama semua dokter. Kebetulan di Cicendo kan sistemnya tim gitu ya dok ya, banyak banget orang-orang gitu, dokter-dokter. Ketemu tim dan kayaknya lebih ngedengerin apa kata kita gitu. Kayak apa nggak ada cara lain gitu atau bisa diapain dulu gitu kan, karena masa sih anak umur 2 bulan langsung diambil gitu aja bola matanya gitu kan. Jadi sempet aduh hancur banget hati aku lah ya. Akhirnya ketemu sama dokter Ane Susanti waktu itu. Dokter Ane, ya dokter Ane mengokekan gitu kalau misalnya oke, kita coba kemoterapi dulu 2 siklus. Jika memang hasilnya bagus, insya Allah tidak perlu diangkat si bola matanya katanya. Akhirnya kita coba umur 2 bulan setengah anak aku udah di kemoterapi. Itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
alhamdulillah 2 kali siklus lalu EUA lagi di Cisendo, ternyata regress si tumor yang grade D itu yang sudah besar sudah mengecil dan yang C-nya pun udah kecil sekali gitu, yang sebelah kirinya kan yang C itu sudah kecil sekali. Akhirnya dilanjut lagi kemoterapi sampai ke 12 kali. Kemoterapi sampai 12 kali, lalu EUA setiap 2 siklus EUA. Terus saya sama sekali nggak capek, sama sekali nggak lelah, pokoknya tetap berjuang deh. Pokoknya saya pengen anak saya sembuh. Dan anak saya sembuh, nggak ada capek. Walaupun saya dari Bogor ke Bandung gitu. Di Bandung, alhamdulillah ada keluarga, jadi bisa menetap di situ dulu selama pengobatan anak saya. Nah, setelah dinyatakan sembuh, alhamdulillah si tumor itu sudah regress, dua-duanya sudah regress. Akhirnya kita cuman EUA aja sekarang per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali, sekarang baru mulai dicoba. Cuman sempet waktu pandemi kemarin, waktu pas lagi booming-boomingnya COVID, anak aku kena COVID kan, cuman OTG pada saat itu. Jadi pas EUA selanjutnya, ada satu lagi yang muncul baru di sebelah kanan, sebelah pinggir sini, sebelah pinggir. Akhirnya alhamdulillahnya sih ditindak langsung sama dokter Irawati dan dokter Primawita dengan cara di laser dan di cryo waktu itu. Per 3 minggu per sebulan juga gitu. Pokoknya semua prosedur yang dokter suruh gitu, apa aja yang dokter kasih masukan ke aku lakuin aja gitu. Insya Allah pasti kan dokter tahu yang terbaik gitu kan. Ya setelah itu terakhir kemarin bulan Maret ya, bulan Maret EUA terakhir itu udah bagus, udah regress. Jadi sekarang Khalid alhamdulillah udah bisa per 3 bulan sekali untuk EUA aja. Syukurlah ya. Jadi sebetulnya poin penting yang ada di cerita ini itu adalah deteksinya cepat banget. Untungnya ketahuan waktu sebulan itu udah kok mulai melihat nggak enak gitu. Tapi waktu melihat ada titiknya, dan itu keputusan yang sangat benar bahwa langsung periksakan segala sesuatu yang kalau kita curiga ada yang tidak sama dengan orang yang normal, ada baiknya selalu kita langsung periksakan. Syukurlah kalau memang tidak ada apa-apa, tapi kalau memang ada apa-apa, kita bisa tahu lebih cepat. Akhirnya seperti Khalid, kita bisa lakukan dengan kemoterapi, dengan krioterapi, yang akhirnya matanya pun tidak harus diangkat, ya, seperti itu. Mau nanya nih Bu, waktu itu keluarga akhirnya ke Bandung semua ya? Jadi sekeluarga orang tua akhirnya, itu, maksudnya dari Bogor tuh waktu tahu gitu kesana semua langsung? Betul, langsung kesana semua. Karena kebetulan juga suami saya itu kan anak pertama dan itu cucu pertama gitu. Jadi kalau ke Cisendo tuh kita rame-rame semua. Waktu sebelum pandemi ya, kita rame-rame semua gitu, nangis bareng-bareng gitu. Alhamdulillah sih keluarga juga support sih ya, kuatin aku juga gitu. Karena memang Khalid juga anak pertama, lumayan susah juga dapet anaknya juga lumayan susah. Jadi ya udah, kita berusaha aja. Ya alhamdulillah sih. Ya. Terus kalau keluarga besar sendiri waktu juga tahu juga gimana Bu? Maksudnya gimana Ibu bisa melewati, kan pasti kaget, pasti juga sedih juga gitu. Gimana Ibu bisa ngelewatin itu semua gitu? Awalnya keluarga besar tuh nggak ada yang tahu. Aku tuh waktu pas dokter bilang mata sebelahnya harus diangkat, itu tuh kayak yang aku nggak mau pulang lagi ke Bogor gitu. Aku mau di Bandung aja, stay di Bandung. Aku nggak mau orang-orang tuh tahu kalau anak aku tuh sakit gitu. Jadi apalagi sampai nggak punya mata gitu. Aku tuh kayak sama suami gitu ya. Ya udahlah kita stay di Bandung aja gitu, fokus ke pengobatannya Khalid. Dan semua keluarga jangan ada yang tahu karena nggak mau anak aku tuh jadi bahan ledekan atau apa gitu. Teman-teman aku juga gitu kan. Karena mereka juga tahu perjuangan aku dapetin anak gitu susah. Tapi setelah kita lewatin semuanya, keluarga juga nguatin, jangan kayak gitu kan. Jadi anak juga butuh kita gitu, dia nggak bisa sembuh sendiri gitu. Jadi semua keluarga nguatin, akunya juga kuat. Walaupun sebenarnya mereka juga pasti sedih gitu kan, karena memang cucu pertama juga gitu dari keluarga suami saya.
Terima kasih Bu ya udah ikut cerita nih pengalamannya. Mudah-mudahan buat ibu-ibu dan keluarga di sana yang lagi berjuang, kita doakan semoga bisa sekuat ibu sama keluarga juga. Amin. Memang berat, tapi insya Allah bisa dilewatin sama-sama. Kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, Bu ya. Iya, pasti. Sekarang juga sih banyak sih ibu-ibu yang chatting ke saya, kayak sharing gitu. Insya Allah sih sama-sama kuatin. Bisa Oh, sama-sama ada saling grupnya mengerti. begitu, Bu? Iya, Oh, ada grup. ada grup dan ada beberapa orang tua juga yang masih berjuang gitu, atau yang baru berjuang tuh mungkin tahu di grup ya, tiba-tiba nge-WA saya gitu. WA terus nanya-nanya gimana jalan ceritanya sampai Halid bisa seperti ini gitu kan, bisa sembuh insya Allah gitu kan. Anaknya juga alhamdulillah nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada yang beda dari dia gitu, pertumbuhannya juga bagus, tepat gitu. Ya, seperti itu. Oh, kalau untuk ibu-ibu lain di luar sana yang mungkin belum tergabung pada grup dan mungkin sedang menyaksikan live ini dan sedang mengalami hal yang sama, kira-kira dari Bu Irnawati ada nggak pesan atau apa ya, cerita moral atau apa tips dan trik untuk yang bisa disampaikan supaya kondisi mereka juga baik seperti Halid sekarang? Kalau sarannya sih, jadi waktu pas pada saat kemoterapi itu kan di rumah sakit Hasan Sadikin waktu itu masih ya, banyak juga ibu-ibu kayak yang kalau misalnya nggak ada kamar gitu mereka tuh pulang gitu kan. Kalau saya sih berjuang gimana caranya biar tepat waktu, semuanya pokoknya harus tepat waktu, kemoterapi tepat waktu, laser atau EUA juga semuanya tepat waktu. Jadi jangan lelah, jangan capek gitu. Apapun kita ya korbanin demi anak, walaupun harus naik kelas atau turun kelas sih nggak masalah gitu pada saat itu. Jadi ya buat ibu-ibu yang masih berjuang pasti bisa, kita semua pasti bisa ngelewatin semuanya. Penting jangan capek aja, jangan lelah. Nggak dapat kamar gimana tuh Bu? Nggak dapat kamar di RSHS-nya atau nggak dapat Iya, kamar betul. penginapan? Nggak dapat kamar di RSHS-nya. Jadi pada saat kemoterapi kan sangat banyak ya dok ya, banyak banget orang yang mau kemo. Walaupun memang kita sudah penjadwalan, tapi ada juga yang kayak pulangnya tuh harusnya 2 hari, tapi karena si anaknya kondisinya drop, jadi harus 3 hari. Jadi harusnya itu kamarnya kita pakai, tapi karena ada yang belum pulang, kita nggak bisa pakai itu. Jadi pada saat itu kan aku masih BPJS-nya kelas 2 kalau nggak salah. Iya, kelas 2. Jadi saya nggak apa-apa turun kelas atau naik kelas gitu, nggak apa-apa gitu. Walaupun memang kebanyakan ibu-ibu yang kayak berbarengan sama kita lagi nungguin kamar juga malah pada pulang gitu. Nanti aja deh, nanti aja. Atau kadang pernah juga kayak obatnya lagi nggak ada gitu, obatnya lagi nggak ada. Kalau saya pengalaman saya sih waktu itu saya WA dokternya gitu, gimana ya dok obatnya nggak ada, akhirnya disuruh beli salah satu obat, ya udah kita beli aja sih. Usahakan ya, walaupun harus beli sendiri, Ibu tetap sangat mengusahakan untuk Halid ya. Iya, Ya, betul. mungkin ini yang terus dicontoh sih untuk orang-orang tua lain di luar sana, karena terbukti bahwa kalau kita tepat waktu dari seluruh rangkaian terapinya, menuruti anjuran dokter, hasilnya pun mudah-mudahan sih akan baik ya, seperti Halid yang sekarang. Iya, betul sekali. Kalau tadi awalnya Bu, Ibu taunya cuma putih aja ya? Ada gejala yang lain nggak Bu? Gejala yang lain itu pupil putih dan suka juling matanya. Suka juling yang benar-benar sampai ke dalam gitu. Si bola mata yang hitamnya itu sampai ke dalam banget. Jadi memang curiga sih. Tapi kalau orang zaman dulu gitu, kayak orang tua saya juga ada bilang katanya memang kalau anak bayi suka kayak gitu gitu. Memang suka agak juling-juling gitu. Tapi mama pribadi saya sendiri, mama kandung saya bilang kalau misalnya itu mama curiga deh gitu, mama curiga deh, masa itu julingnya gitu banget, coba deh kamu periksa ke dokter gitu. Cuman memang waktu itu kita belum tahu apa-apa, jadi ya insya Allah enggak lah, anak kita sehat gitu. Cuman karena makin lama perasaan makin gak enak, curhat juga ke mertua gitu kan, ya udah akhirnya sama mertua aku juga dianterin buat berobat ke dokter yang di Bogor. Nah ternyata memang retinoblastoma. Padahal pada saat itu anak saya masih bayi, masih 2 bulanan deh.
Jadi sempat didiemin 1 bulan. Usia 1 bulan ketahuan, 1 bulan saya diemin. Itu 1 bulan saya diemin, tapi ternyata yang kanan itu sudah grade D, yang kiri itu sudah grade C. Oke. Oke, kami lihat udah ada beberapa pertanyaan nih, ada di kolom chat ya. Sambil kita coba jawab satu-satu ya, kalau nanti yang bisa kami bahas ya. Yang nanti kita sebenarnya akan bahas langsung pada saat sesi berikutnya. Sebentar lagi kita akan undang Dr. Prima Wita, Dr. Rima spesialis mata konsultan, untuk kita mungkin bisa diskusi juga dengan Ibu Irna Wita untuk bersama-sama ya. Jadi pertanyaan ini menarik dan mungkin berguna untuk nanti ibu-ibu yang sedang menonton di acara ini. Jadi tetap simak untuk sesi tanya jawab kita ya. Oke. Juga ngingetin juga buat yang mau tanya dan juga ikutin acaranya sampai akhir karena nanti akan ada door prize buat sobat mata semua yang beruntung pagi ini ya. Oke. Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu ceritain dari Khalid, ada nggak di sekitar Ibu, di sekitarnya atau family atau di rumah tempat tinggalnya yang memang mengalami hal yang sama seperti Khalid begini, Bu? Sama sekali nggak ada. Nggak ada sama ya? Sekali nggak ada. Hal yang baru ya? Makanya Ibu pun kaget ya awalnya itu. Iya, kaget dan nggak pernah tahu kalau misalnya memang anak kecil tuh bisa kena kanker gitu, nggak pernah tahu, apalagi di mata. Benar-benar baru ngalamin sih. Ya. Mau tanya dikit, Bu. Jadi pelajaran sih waspada. Kadang suka ngingetin juga ke teman-teman gitu, kalau yang anaknya baru lahir, coba buat diperiksa gitu. Karena memang waktu hamil baik-baik aja, melahirkan juga secara normal, sehat semuanya. Cuman tiba-tiba seperti itu, anaknya juga sama sekali nggak ada kayak pertumbuhannya terganggu atau lemes apa enggak, bener-bener kayak anak sehat pada umumnya aja. Ya. Mau nanya dikit, Bu, waktu Ibu kan tadi katanya ada grup apa tadi yang buat mendukung itu, Bu ya, boleh ceritain dikit nggak, Bu, grupnya, Bu? Itu tuh biasa ngomongin apa di grup itu? Gitu biar kita di grup itu kebanyakan ibu-ibu nanya gimana kok Khalid bisa sampai sekarang sehat gitu ya, alhamdulillah. Terus kedua bola matanya nggak harus diangkat gitu kan, karena memang aku juga nggak tahu ya, katanya sih memang nggak ada gitu, memang belum ada. Tapi nggak tahu juga sebelum Khalid apakah ada yang memang nggak diangkat bola matanya, aku nggak tahu. Cuman kebanyakan ibu-ibu tuh nanyanya gitu, kenapa pertumbuhan Khalid juga bagus gitu, karena ada beberapa anak yang ibu-ibunya cerita ke saya kalau ternyata dia jadi pendengarannya kurang karena dari kemoterapi, atau jadi males jalan katanya, nggak aktif anaknya, atau nggak mau makan gitu. Alhamdulillah Khalid semuanya tepat waktu gitu, pertumbuhannya, makannya juga bagus gitu, semuanya pintar, anaknya cerewet. Jadi aktif banget tadi. Ibu kan kalau kemoterapi itu kan agak serem ya, maksudnya kalau di kita kan takut nih gimana. Ibu waktu pertama kali kemoterapi itu gimana, Bu? Apa ragu-ragu apa gimana gitu? Sempet takut nggak? Sama sekali nggak ragu-ragu. Aku sama sekali nggak ragu-ragu. Dokter nyuruh kayak gitu, aku langsung yakin karena memang dokter itu kan itu dokter Ane ya, dokter Ane Susanti itu bilang kita dijelasin baik buruknya gitu, baiknya dari kemoterapi itu apa dan buruknya itu apa, efek sampingnya itu apa. Jadi memang pada saat itu sudah dipahitin gitu apa yang bakal terjadi nanti ke Khalid, bisa jadi dia jadi tuli katanya, atau bisa jadi si kemoterapinya itu nggak bereaksi gitu dan tetap harus diangkat. Kita dengerin aja, yakin, insya Allah sambil berdoa gitu, insya Allah karena memang itu jalan satu-satunya gitu untuk di kemoterapi dulu. Akhirnya dengan yakin aja dan berdoa gitu, insya Allah pasti sembuh, pasti bisa gitu. Walaupun memang awal masuk ke ruangan gitu persiapannya agak tegang gitu, tapi ya udah, Bismillah, yakin aja, insya Allah. Oke. Terima kasih Bu untuk sharingnya untuk kita semua. Sekarang kita sudah hadir Dr. Prima Wita, Optarima spesialis mata konsultan, atau biasa kita kenal dengan Dokter Wiwit ya. Iya, dulu Ibu juga oleh Dokter Wiwit ya Bu ya di sini ya? Iya betul. Khalid kebetulan memang dipegang sama Dokter Wiwit.
Nama dokter Wiwit. Halo dok. Selamat pagi dokter Wiwit. Nih. Terima kasih dok sudah meluangkan waktu Ya, untuk selamat pagi. kita di sela-sela kesibukan dokter. Alhamdulillah sehat Ya. dok pagi ini dok. Alhamdulillah sehat. Apa kabar mamanya Halid? Udah Alhamdulillah. ulang tahun 3 tahun ya kemarin ya? Betul, tanggal 2 Iya, kemarin. alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya pulang-pulang dari kemo saya udah nggak ngenalin Halid lagi karena ketemunya bayi terus tiba-tiba udah bisa jalan gitu. Iya, tiba-tiba udah bisa jalan. Karena kan kemonya selesai usia 1 tahun. 1 tahun ya betul. Ketemunya bayi. Jadi ini yang mana ya? Oh iya pas diceritain. Iya, udah nggak botak lagi, sudah langsung rambutnya. Iya, rambutnya udah lebat, kriwil-kriwil ya, Iya, ikal. betul. Iya, dok. Alhamdulillah sehat ya ulang tahun ketiga kemarin. Alhamdulillah dokter. Gimana? Baru kemarin Iya, yang gimana ulang tahun. Dokter Richard? Iya, Ya dokter, pas jadi lebaran ya, dekat-dekat lebaran. Jadi tadi kita sudah membahas dokter mengenai bagaimana sih kok Khalid ini bisa hasil akhirnya baik, bahwa kedua matanya tidak harus diangkat, dan ternyata kan yang paling Iya. penting adalah deteksi dini ya dokter ya, bahwa Khalid ini ibunya Betul sangat sekali. concern dari awal usia 2 bulan pun langsung dibawa periksa dokter. Jadi mungkin Iya, dokter Dokter Primalita bisa menjelaskan sedikit mungkin ke semua yang ada hadir di sini. Bagaimana sih dok, selain kan kalau Khalid tadi matanya putih dok, keluhan utamanya. Kira-kira dok, apakah Iya. ada hal lain? Halo. Dia ikutan. Hai. Ih, udah cerewet sekarang ya. Apa Dokter sayang? lagi apa katanya? Oh, lagi apa? Ini lagi igelai sama mamanya Khalid, sama Khalid juga ya. Lagi di Bogor ya, Bu ya? Iya, lagi di Bogor dok. Oke. Ya. Ya, jadi untuk retinoblastoma ini merupakan salah satu kanker atau tumor mata ganas pada anak yang biasanya terjadi di usia di bawah 5 tahun ya. Kebanyakan kalau misalnya dia bilateral atau kedua mata terkena, itu ketemunya di bawah usia 1 tahun. Tapi kalau misalnya satu mata, biasanya rata-rata ketemunya di 3 tahun. Tapi paling cepat biasa di 1,5 tahun kita udah ketemu tuh. Kalau misalnya satu mata. Nah, gejalanya memang macam-macam. Biasanya paling sering terdeteksi oleh orang tua itu adalah mata putih. Jadi di tengah-tengah mata kita yang hitam ini ada pupil atau anak-anakan mata. Nah, tengah-tengahnya itu kelihatan putih. Sebetulnya untuk maksudnya tengah-tengah mata yang hitam ini kalau orang bule kan macam-macam tuh warnanya, ada yang biru, ada yang hijau ya. Nah, rata-rata orang Indonesia kan coklat atau coklat kehitaman ya. Nah, di tengah-tengahnya itu terlihat putih. Itu yang paling banyak terdeteksi oleh orang tua. Tapi seperti tadi yang Mama Khalid katakan, memang ada juga gejala lainnya seperti juling. Ada tuh beberapa juga ketemunya dari juling. Jadi nggak sengaja meriksa julingnya, kok ketemunya yang lain gitu ya. Kemudian bisa juga gejalanya mata merah, atau kalau anaknya sudah lebih besar bisa mengeluhkan buram, atau kalau misalnya kondisinya sudah lebih lanjut, bola matanya bisa menjadi menonjol atau istilah medisnya proptosis. Yang seperti itu. Sebetulnya memang untuk retinoblastoma ini tidak banyak kasusnya. 1 dibanding 16.000 sampai 18.000 kelahiran. Tapi masalahnya karena akibatnya adalah fatal dan mengancam kehidupan, nah itulah kenapa kita harus deteksi dan treatment secara segera gitu. Oke. Kalau dokter Wiwit sendiri di Bandung, terutama di Cicendo atau di tempat praktek yang lain, sering nggak ya dok untuk menemukan kasus retinoblastoma ini dok? Apakah banyak? Ya, mungkin karena Rumah Sakit Mata Cicendo merupakan pusat rujukan ya, pusat mata nasional. Jadi kasusnya memang cukup banyak yang kita temukan. Kurang lebih biasanya di setahun itu kasus-kasus baru ada sekitar 40 kasus. Jadi kalau misalnya saya bandingkan, kebetulan saya berkesempatan waktu itu mendalami tentang retinoblastoma, nambah ilmu lagi di UK, hampir sama sih. Mereka juga dalam setahun kurang lebih ya sekitar 30-40 juga kasus baru gitu. Jadi sepertinya sih tidak jauh berbeda insidensinya atau kasusnya, jumlah kasus baru, tapi kondisinya yang berbeda. Mungkin di sana untuk
eh, apa ya, screening kesehatan itu lebih baik ya sistemnya. Mereka masing-masing anak itu punya dokter keluarga, jadi diperiksa lengkap head to toe semuanya gitu. Kalau begitu ada keluhan cepat dirujuk dan sebagainya. Sayangnya memang kita ketemu terutama di Rumah Sakit Mata Cicendo banyaknya memang late case, jadi kasus-kasus yang sudah lanjut sehingga juga perjuangan untuk menanganinya seperti itu. Iya, iya. Iya. Dok, ini ada satu pertanyaan dari Sobat Mata yang ikut IG Live hari ini, Dok. Dari Alfi Asafi ini, Dok. Kalau misalnya, Dok, ada riwayat keluarga yang punya kanker, Dok, bisa nggak nanti, Dok, kalau misalnya anaknya atau misalnya di keluarganya itu, Dok, ternyata nanti kena retinoblastoma, Dok? Ya betul, itu salah satu faktor resiko memang ya. Jadi biasa suka kita tanyakan juga tuh waktu awal-awal, apakah ada keluarga yang menderita kanker atau keganasan lainnya. Itu merupakan salah satu faktor risiko. Untuk screening bayi, mata atau saraf mata bayi yang baru lahir memang belum menjadi program pemerintah secara menyeluruh. Jadi kadang-kadang kalau kasus-kasus awal retinoblastoma, kita itu tahunya juga nggak sengaja. Jadi screening untuk melihat lapisan saraf matanya, atau retinanya, kemudian nggak sengaja ketemu, apa ini ya, ada benjolan sedikit di retina yang tidak terlihat dengan mata telanjang, harus pakai alat gitu. Jadi dokter mata yang harus periksa menggunakan alat namanya funduskopi indirect, atau kalau mau didokumentasi menggunakan RedCam namanya. Jadi kalau fase awal memang tidak bisa terdeteksi, kecuali sudah muncul gejala-gejala lain tadi seperti leukokoria, artinya tumornya sudah lebih ke depan sehingga lebih terlihat. Kemudian juga juling tadi itu mungkin yang bisa lebih kelihatan bagi orang tua. Oke. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ini juga ada satu lagi dok pertanyaan dari Ismia_18. Apakah retinoblastoma ini dapat menyebabkan kematian, dok? Iya betul, seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Jadi ini merupakan tumor mata ganas. Jadi tujuan kita untuk terapi adalah satu, untuk save life atau menyelamatkan hidup anak tersebut, kemudian save sight atau menyelamatkan penglihatan anak tersebut, dan terakhir baru save globe atau menyelamatkan bola matanya. Jadi urutannya gitu dok ya, penglihatannya dulu, ya. Terus habis itu matanya, kehidupannya dulu. Jadi menyelamatkan nyawa, save life, save globe, and save life, save sight, and save globe. Atau bola matanya. Sebenarnya terbaik sendiri untuk kanker mata itu apa sih dokter? Apakah harus diangkat ataukah bisa dengan kemoterapi? Itu ada juga nih yang bertanya di kolom chat seperti itu dokter. Oke. Jadi retinoblastoma itu stagingnya kalau misalnya masih di dalam bola mata itu grade A sampai E. Nah, kalau A, kita ketemunya yang itu tadi saya cerita, nggak sengaja nih ketemu bayi baru lahir, dicek, kok ada benjolan sedikit ya, gitu. Kita curiga tumor, kita cukup laser saja. Tidak dilakukan kemo, tidak diangkat bola matanya. Tapi kalau misalnya udah ketemu B, C, atau D, jadi tumornya sudah makin lebih besar, mau nggak mau memang kita harus tambah kemo dulu. Kemo disertai dengan tambahan terapi di matanya seperti laser atau cryo. Nah, kalau misalnya berdasarkan penelitian, kalau misalnya kita lakukan terapi seperti di grade B, C, D, nggak kekejar. Khawatir nanti mengancam kehidupan anak tersebut. Jadi mau tidak mau kita memang harus angkat bola matanya beserta tumor di dalamnya. Sampai saat ini terapinya masih seperti itu. Apalagi kalau misalnya tumornya itu, sudah tidak di dalam bola mata lagi, tapi sudah keluar atau menonjol, itu terapinya beda lagi. Kita harus kemo dulu untuk mengecilkan atau menciutkan massa tumornya, supaya nanti kalau kita operasi tidak risiko perdarahan yang hebat. Jadi kemudian baru diangkat bola matanya. Itulah makanya kenapa agak sulit kadang-kadang kita mempertahankan bola mata, karena rata-rata yang datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo terutama sudah lanjut tahapnya. Jadi biasanya udah E ke atas, yang mungkin karena kemarin sehubungan sama pandemi juga ya.
jadi ada PPKM dan sebagainya, sehingga mungkin orang tua juga agak sulit untuk ke fasilitas kesehatan. Saya dengar dari beberapa orang tua sampai puskesmas nggak bisa dapat rujukan karena dilarang ke kota Bandung seperti itu. Jadi tahun-tahun kemarin memang luar biasa, kita banyak dapatnya late case atau kasus-kasus yang sudah lanjut gitu. Jadi terapi retinoblastoma itu berdasarkan staging dan grade-nya. Nanti kita sesuaikan. Oke. Dok, punten ini ada satu pertanyaan lagi dok dari Sobat Mata. Dari Pepa Pepa. Sebenarnya dok, ini apa sih yang awalnya menyebabkan retinoblastomanya ini dok? Jadi kenapa sih bisa anak ini yang terjadi dok untuk retinoblastomanya? Ya. Kalau secara penelitian, memang ada mutasi ya di satu gen namanya RB1, itu yang paling banyak menyebabkan retinoblastoma. Kenapa nih si gen ini bermutasi? Nah, itu penelitiannya masih lanjut ya. Tidak, kebanyakan masih belum diketahui penyebabnya apa, tapi ada yang bilang memang ada paparan dari radiasi bisa, ada faktor gizi yang berperan ada, kemudian keturunan dari genetiknya ada sel-sel kanker, itu juga bisa. Jadi masih dalam penelitian, kebanyakan masih belum diketahui penyebabnya apa. Iya. Untuk survival rate-nya sendiri gimana dokter? Misalnya nih dia stage-nya udah, berarti kan sudah di luar mata ya, stage-nya sudah agak akhir begitu dok. Kalau begitu kemungkinan hidupnya bagaimana dok? Ya. Jadi survival rate itu kemungkinan anak tersebut bertahan hidup ya. 5 years survival rate, kalau di luar negeri itu 95-99%. Mereka sebutnya happy tumor di sana. Karena rata-rata anak bisa hidup, kemudian penglihatan bisa tetap dipertahankan, apalagi bola mata masih tetap bisa dipertahankan. Cuma kalau misalnya di negara berkembang, memang termasuk Indonesia ya, kita masih dianggap sama dengan Afrika yang memang penanganan retinoblastomanya masih belum banyak modalitasnya atau pilihan-pilihan terapinya masih sekitar 60-70% untuk angka harapan hidupnya. Terutama apalagi kalau kasus-kasusnya udah lanjut ya. Jadi biasanya memang agak sulit kita untuk mempertahankan, apalagi kalau sudah terjadi metastasis atau penyebaran ke organ-organ yang lain melalui darah ataupun melewati dari cairan otak. Jadi apabila sudah menyebar ke tempat lain, ke otak terutama, biasanya memang agak sulit, beberapa bulan mungkin waktunya, dan kita hanya berusaha untuk mempertahankan kualitas hidup anak tersebut, tidak menderita kesakitan dan sebagainya, berusaha selama mungkin, itu saja mungkin. Ya itu jadi memang kendala di Indonesia karena modalitas treatmentnya tidak seperti selengkap di luar. Kita nggak punya obat yang disuntikan ke dalam mata untuk ada beberapa kasus yang dia ada benih-benih tumor di dalam gel mata atau vitreous ya, atau kita belum punya untuk IAC, intraarterial kemoterapi, jadi kemonya nggak lewat vena yang seperti biasa, tapi melewati pembuluh darah, kemudian langsung ke pembuluh darah mata di sini dan disuntikan, jadi efek sistemiknya, efek sampingnya lebih kecil. Nah, itu masih kita berupaya supaya diadakan di sini. Jadi selain keterbatasan obat, kemudian modalitas treatment yang lain, juga masalahnya adalah masalah sosio, budaya, dan ekonomi ya. Jadi biasanya dari pasien-pasien sendiri pun, begitu kita sarankan, ini tumornya harus diangkat beserta bola matanya, wah itu pokoknya luar biasa menjelaskannya gitu ya. Kita tahu itu memang berat, tapi mau nggak mau mesti ambil untuk saving life-nya, jadi untuk menyelamatkan kehidupan anak tersebut. Makanya kenapa di Cicendo itu kita multidisiplin tim, jadi termasuk di dalamnya ada psikolog juga untuk menguatkan dan memberi pengertian. Nanti ada konselor juga, Kang Dika, kalau di Rumah Sakit Mata Cicendo, untuk menjelaskan kepada orang tua kenapa sih itu harus diambil tindakannya gitu. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih banyak Dokter Ridit untuk penjelasannya. Yang mudah-mudahan kita berdoa bersama nanti dalam tahun-tahun ke depan treatment modalitas yang lebih canggih seperti yang langsung disuntikan dan minim efek samping itu bisa segera masuk. Jadi kita pun penanganannya sudah bisa sedikit lebih maju ya dok ya.
Oke, untuk Iya, pertanyaan amin, ini amin. dilakukan kepada teman-teman lain yang bertanya di chat mengenai pertanyaan selain retinoblastoma, bisa ditanyakan langsung melalui DM ke Instagram Permata Unpad ataupun Rumah Sakit RS Mata Cicendo. Oke, bentar lagi mungkin kita akan mengundang Dr. Cindy Putri. Dia juga seorang ibu, ya, seorang Influencer, influencer. punya YouTuber juga, dan juga dokter juga. Jadi nanti kita akan mengundang. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya lanjut, atau misalnya mau nanya langsung ke Dokter Wiwit, atau mungkin mau nanya juga ke Bu Irnalita juga bisa di sini semua ya. Jangan lupa ditulis di kolom chat. Bu Irnalita sendiri mungkin ada yang mau ditanyakan ke Dokter Wiwit mengenai mungkin ada yang mau di-sharingkan juga ke Dokter Wiwit dan ke kita semua. Apa ya? Paling pada saat ini kan Halid kan alhamdulillah ya dok ya udah tinggal EUA aja. Gitu kan. Jadi apa sampai sekarang tetap makannya harus dijaga terus ya dok ya? Atau udah boleh bebas gitu? Saya soalnya sampai sekarang masih ragu-ragu kayak kalau dia pengen makan di luar gitu masih kadang bekal, kadang orang tuanya makan di luar, Halidnya masih tetap bekal dari rumah. Iya, kalau untuk anak dengan cancer memang kita agak pilih-pilih ya. Kalau misalnya sejauh makan di luarnya itu masih menurut ibu, penilaian ibu masih dapat kandungan-kandungan gizinya, protein dan sebagainya. Kemudian juga hindari yang zat-zat pengawet, zat pewarna seperti itu masih oke, masih nggak apa-apa. Kemudian juga mungkin pesan untuk yang lain-lainnya, mungkin orang tua dari pasien-pasien retinoblastoma ada yang ikut menonton di sini, jangan berhenti berjuang karena memang bukannya nakut-nakutin, cuma dari penelitian memang untuk risiko kekambuhan itu masih amat sangat tinggi sampai usia 5 tahun. Jadi kenapa walaupun udah dibilang, oh udah tumornya udah hilang dan sebagainya, kenapa sih kita tetap suruh kontrol terus? Kalau anaknya masih belum kooperatif, kita masih EUA atau evaluation under anesthesia, jadi pemeriksaan masih di bawah bius, atau kalau anaknya sudah bisa kooperatif, kita langsung periksanya di poli saja seperti biasa, tidak di bius. Itu kenapa kita cerewet selalu harus kontrol karena begitu ada ketemu sedikit aja kekambuhan gitu kita bisa treat hanya untuk mata saja, nggak harus terapi yang lain yang lebih berpengaruh nanti ke seluruh badannya ya atau sistemiknya atau amit-amit sampai diangkat bola mata, itu yang kita amat sangat dihindari. Makanya waspada setiap ada benjolan apapun di tubuh dan kontrol teratur sesuai dengan anjuran dokternya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Wiwit, Bu Irnalita juga. Ini kita mau sapa sedikit nih, ada neneknya Halid. Ada neneknya Halid di chat, ternyata lagi nonton juga ya di sini. Neneknya Halid di Bogor juga. Neneknya Halid, yang satu lagi di Batam, yang satu di Bogor. Ada juga yang lagi di Bandung itu. Ya di sini ya. Halo neneknya Halid, Halid mau dadah dulu nggak ke neneknya? Ngantuk Halidnya ya. Ngantuk ya. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir boleh ya Dokter Wiwit? Ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah pengobatan retinoblastoma itu ditanggung dok oleh BPJS? Baik, alhamdulillah kemarin pas World Sight Day tahun 2021, Rumah Sakit Mata Cicendo itu sudah mulai kemo di rumah sakit. Kemudian juga BPJS juga sambil sudah kita urus, jadi alhamdulillahnya sekarang juga sudah ditanggung oleh BPJS untuk kemoterapi dan operasinya juga. Oke, terima kasih banyak dokter. Jadi insya Allah udah nggak kena biaya-biaya lagi ya Bu, ya dok. Jadi maksudnya kalau ibu-ibu yang di sana mungkin buat biaya nginepnya di mananya, tapi untuk biaya pengobatan mah semuanya nggak masalah ya dok ya? Iya, ditanggung BPJS sebagian besar. Kemudian juga kalau misalnya ada masalah menginap, jangan sungkan untuk cerita ke tim di Rumah Sakit Mata Cicendo karena kita juga banyak kolaborasi kerjasama sama yayasan-yayasan kanker. Jadi mereka ada yang menyediakan fasilitas untuk tempat tinggal, akomodasi, bahkan sampai transportasi. Jadi dianterin juga ke rumah sakitnya. Jadi jangan sungkan cerita apapun masalahnya, kita sama-sama berjuang untuk anak-anak retinoblastoma. Makanya
kita bikin ada WA group supporting juga supaya orang tua di situ bisa saling berbagi pengalaman ya. Misalnya ada kesulitan apa yang sifatnya non medis pun, masalah pendaftaran, masalah asuransi termasuk BPJS atau tempat tinggal, transportasi dan sebagainya. Jadi saling curhat, saling menguatkan, kita berjuangnya bersama-sama. Nggak bisa soalnya hanya dokter aja yang nanganin, nggak bisa. Kita harus sama-sama. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Sebentar lagi akan kita undang Dokter Cindy. Dokter Cindy Putri, dokter sebagai influencer, dan juga dia punya anak kecil juga yang sekarang lagi harus sebenarnya kita pantau. Jadi kalau pada anak-anak itu, kapan sih nanti kita harus periksa mata? Nanti akan kita bahas bareng-bareng sama Dokter Cindy. Sebelumnya selamat datang bagi seluruh sobat mata yang baru bergabung. Jadi silahkan yang mau bertanya lewat di kolom chat di bawah bisa diisi, bisa langsung DM juga lewat ke kita. Nanti pertanyaan yang terbaik akan dapat door prize juga, dan juga buat peserta yang beruntung juga bisa dapat door prize juga. Oke. Dan boleh menanyakan pertanyaan apapun seputar kesehatan. Tetapi kalau pertanyaan di luar retinoblastoma bisa ditanyakan secara langsung melalui DM ke Instagram Permata Unpad atau ke Instagram RS Mata Cicendo secara langsung, nanti akan kami jawab secara lewat DM. Terus sekarang kami akan membahas khususnya mengenai retinoblastoma. Dokter Wiwit, kalau begitu apakah, kan kalau misalnya dia ada mata putihnya, maka sebaiknya diperiksakan dok. Tetapi kalau bayi kita tidak ada keluhan apa-apa, apakah baiknya di screening saja dok, diperiksakan untuk ya jaga-jaga untuk melihat apakah ada kelainan pada anak kita begitu? Iya, memang sampai sekarang masih belum standarnya ya, tapi baiknya memang diperiksakan, mungkin minimal sekali lah kita lihat ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada faktor risiko di keluarga, terutama misalnya ada keganasan atau kanker seperti itu, mungkin baiknya diperiksakan. Kemudian juga untuk mungkin mumpung di sini banyak yang dengar, kita bisa deteksi dini untuk white pupilnya pakai smartphone. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya. Kebetulan dokter Cindy mungkin sudah bergabung. Iya, selamat pagi dokter Cindy. Waalaikumsalam. Terima kasih ya dok, sudah bisa ikut join kita pagi ini ngobrol-ngobrol soal retinoblastoma dok. Selamat pagi dokter Wiwit, salam kenal. Saya pagi, ya. Dokter Richard, Dokter Grace, dan Ibu. Halo dokter Cindy. Mohon maaf tadi ada trouble dikit. Gak apa-apa, dokter Cindy, terima kasih ya dok sudah join bersama kami hari ini. Dokter Cindy tadi pasti sudah mengikuti ya ceritanya dari Bu Irnawati, kemudian dokter Wiwit penjelasannya sangat lengkap sekali mengenai retinoblastoma. Mungkin dari dokter sendiri ada sharing atau apa mungkin yang ingin ditanyakan dok sebagai ibu muda juga kan ya dokter, apa sih yang harus, iya, mangga silakan untuk dokter Cindy. Baik, saya sangat bersyukur sekali, terima kasih sebelumnya kepada RS Cicendo sudah mengundang saya, karena banyak sekali pertanyaan yang ingin saya utarakan juga nih kepada dokter Wiwit sebagai dokter spesialis mata yang ahli di bidang mata juga dok ya. Jadi saya sebagai ibu dari anak satu juga sekarang kan dok, dunia digital semuanya sudah serba maju, terus juga ada rumor tentang misalnya kasus retinoblastoma, kanker mata, tumor ganas dalam mata gitu. Saya ingin mungkin sebagai orang awam nih, pada umumnya ibu-ibu awam yang punya anak, ada usia tertentu nggak ya dok? Misalnya kapan kita periksakan mata nih anak kita? Seperti itu dok. Iya. Silakan mungkin dokter Wiwit bisa membantu menjawab. Jadi kapan ya kita tuh harus screening atau periksakan secara dini mata untuk anak kita begitu ya? Iya, setuju. Dan kapan kita periksakan kembali mungkin setelah itu? Oke, ini mungkin saya bicara secara umum ya. Kebetulan saya memang sehari-hari bertugas di pediatrik oftalmologi atau bagian mata anak. Jadi kalau anak ada risiko seperti misalnya prematur, itu memang lebih awal kita periksa. Kemudian juga kalau misalnya ada tanda-tanda yang tidak normal,
tajam penglihatannya tidak sesuai dengan usianya. Karena kalau anak bayi gitu kan masih belum bisa kita cek suruh baca huruf kan. Jadi tingkat perkembangan penglihatannya kita harus tahu. Nah, biasanya bayi normal baru lahir itu dia respon terhadap cahaya. Begitu dia misalnya bayi-bayi di Indonesia suka disuruh berjemur, diajak berjemur tuh kan. Begitu kena cahaya matahari dia berkedip, artinya dia ada penglihatannya. Kemudian usia 2 bulan tuh biasanya mulai ngelihat muka ibunya sambil dikasih ASI, dia sambil lihat muka ibunya. Itu perkembangan tajam penglihatannya normal. Selanjutnya usia 3-4 bulan baru mulai ngikutin benda. Jadi jangan baru lahir disuruh ngikutin mainan, nggak kan. Karena memang belum sampai sana tajam penglihatannya. Lalu biasanya 6 bulan mainan yang lebih kecil. 9 bulan dia mulai ngambilin yang kecil-kecil tuh, remah-remah nasi diambilin, debu diambilin gitu ya. Seiring dengan motorik halusnya makin berkembang. Nah, apabila memang kelihatan kok anaknya nggak respon ya, kayak nggak fokus, segera periksakan. Tapi untuk bayi yang normal, tajam penglihatannya, perkembangannya, kita bisa screening di usia 3 tahun. Jangan khawatir, anaknya belum bisa baca dok, gitu. Belum ngerti apa-apa. Karena akan ada cara atau teknik pemeriksaan tajam penglihatan di setiap tingkatan usia anak. Terutama kalau yang ada spesialis mata, subspesialis pediatrik oftalmologi atau mata anaknya ya. Jadi jangan khawatir untuk membawa lebih awal. Di luar negeri mereka sudah screening sejak usia 3 tahun. Cuman ya Indonesia mungkin masih kalau anak masuk sekolah baru dicek gitu ya. Itu pun nggak semua sekolah, sayangnya memang belum merata. Ada beberapa guru-guru di SD, sekolah dasar yang memang sudah kita latih dan mereka bisa untuk cek tajam penglihatan anak. Cuma kadang-kadang ya agak telat kalau misalnya ketahuannya baru usia 6 tahun, 7 tahun ya biasanya masuk ke SD. Baik dok. Terus dok, misalnya kita punya anak, kemudian yang usianya sudah 6 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas, kira-kira hal apa aja yang bisa kita waspadai dok dari gejala-gejala yang mungkin bisa mengarah ke retinoblastoma gitu dok, gitu buat ibu-ibu sekalian kan, untuk ayo periksakan segera. Oke. Untuk retinoblastoma biasanya memang kebanyakan di bawah usia 5 tahun. Ada juga beberapa kasus yang kita ketemunya di atas usia 5 tahun. Jadi biasanya anak kelihatan matanya merah. Kemudian bisa juga kelihatan mata putih tadi ya, kayak mata kucing kena sorot lampu, dia jadi berkilau gitu di tengah-tengah bagian hitam matanya. Atau seperti tadi juling, atau anaknya memang ada keluhan buram, karena usia segitu sih biasanya sudah lebih banyak ngobrolnya ya sama orang tuanya, dia bisa bilang kalau dia buram gitu. Jadi itu yang kita waspadai. Untuk secara umum kalau misalnya anak-anak yang perlu diwaspadai, ini ada kelainan mata, anak tuh rata-rata nggak ngomong biasanya saya buram gitu ya. Karena dia kadang-kadang juga nggak tahu yang jelas tuh kayak apa. Cuma kelihatan misalnya dia melihat sesuatu, misalnya nonton TV, dia harus maju ke depan karena nggak kelihatan jelas. Atau dia suka memicingkan mata kalau ngelihat sesuatu. Atau mesti miring-miringin kepala gitu. Nah itu waspada. Mungkin ada sesuatu gangguan penglihatan, kita periksakan aja. Lebih baik ketahuan awal dibanding nanti telat kita ketahuannya gitu. Dok, ada Terima kasih, terbesit dokter. pertanyaan saya, dok. Kalau misalnya seorang anak sudah terdiagnosa retinoblastoma ini, kemudian karena sekarang kan misalnya banyak kartun dan lain sebagainya di YouTube kah atau di TV, terus gadget dan lain sebagainya. Apakah frekuensi keseringan anak untuk menonton TV, gadget dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi dok untuk prognosisnya, keparahannya dan lain sebagainya? Oke, kalau untuk anak ini secara umum di bawah usia 2 tahun kita nggak sarankan untuk gadget ya, apalagi HP seperti itu. Kalaupun misalnya mau ada edukasi melalui gadget seperti itu, kita lebih sarankan yang layarnya lebar. Jadi apakah TV, kemudian laptop, komputer, seperti itu lebih kita sarankan. Sebetulnya tidak langsung berhubungan dengan retinoblastomanya sih. Cuma kalau misalnya kelamaan nonton TV, gadget dan sebagainya, jadinya kan waktu istirahat kurang. Jadinya imun anak tersebut jadi turun gitu. Dan untuk penyembuhannya nanti jadi lama. Gitu aja sih, mungkin lebih ke waktunya ya, jangan lama-lama. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Wiwit, Dokter Cindy sudah menjawab, Dokter Cindy sudah
Mungkin Bu Irnalita ada yang mau ditanya ke Dokter Cindy, atau misalnya mungkin ada saran Bu Irnalita buat Kenapa? Jadi ngomong ya. Oke. Dokter Cindy, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan untuk ke Dokter Primawita, mungkin ada hal yang bikin penasaran yang masih belum terjawab, Dokter Cindy? Oke, mungkin ada sedikit gangguan ya untuk koneksinya. Dokter Cindy bisa dengar? Iya, bisa. Atau mungkin saya ada lagi mau saya Oh, boleh Dok, gak apa-apa Dok. Jadi Dok, misalnya anak ini sudah terdiagnosa dengan RB ini, retinoblastoma, kemudian dengan penanganan yang cepat dengan sangat tepat dan baik gitu ya, retinol. Apakah ada pengaruh ke fungsi penglihatannya saat dewasa, Dok? Dari segi penglihatannya dan lain sebagainya. Apakah ada, Dok, gejala hitam mungkin dan lain sebagainya? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini kayak Khalid misalnya ya, kebetulan tumor yang di mata sebelah kanan, kalau saya nggak salah kanan deh, yang cuma di pinggir-pinggir ya Bu, jadi nggak kena ke tengah, ke bagian pusat penglihatan atau makulanya, penglihatannya bisa baik. Jadi tergantung lokasi tumor. Kebetulan yang kiri itu persis di makula atau di pusat penglihatannya. Jadi sehingga kenapa penglihatannya tidak bisa terlalu baik seperti mata yang kanan, dan akhirnya jadi juling gitu. Iya. Makanya juling itu salah satu penanda kalau misalnya ada sesuatu masalah di saraf mata. Kalau itu lagi heboh ya, gak apa-apa ya. Iya, terima kasih Dok Wiwit atas jawabannya Dok. Terima kasih, Dok. Mungkin Terima kasih Dokter Cindy untuk kesediaannya join bersama kita hari ini, sharing juga, mungkin menanyakan apa yang ibu-ibu di luar sana mungkin sama pertanyaannya, penasaran jawabannya. Terima kasih Dokter Cindy. Terima kasih Dokter Grace, Dokter Wicak, Dokter Wiwit atas edukasi dan informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. ya, Terima kasih terima Dok. kasih Dok. Terima kasih Dok. Sampai kembali ya Dok. Oke. Kita mendengarkan lagi. Ini ada banyak sekali pertanyaan di chatbox. Mungkin tetap seputar mata, tapi tidak berhubungan dengan retinoblastoma. Tetap bisa ditanyakan, tapi melalui DM bisa ke Instagram Permata Unpad atau @smata_cicendo. Nanti akan kita jawab melalui DM. Jangan lupa yang bagi penanya terbaik dan juga yang beruntung dari Sobat Mata ini bisa mendapatkan voucher. Nah, yang nanti kita akan umumkan di akhir acara. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi untuk Dokter Wiwit, boleh Dok? Iya, silakan. Ini ada. Kenapa? Iya, ada pertanyaan dari Nida Rahmani di kolom chat. Apakah ada hubungannya Dok kasus retinoblastoma dengan pasien yang berdomisili di dekat pantai, Dokter Wiwit? Kalau untuk retinoblastoma tidak berhubungan. Kalau misalnya dekat pantai biasanya kan lebih panas, mungkin lebih berhubungannya ke arah katarak ya, terutama yang senilis atau yang usia tua. Tapi untuk retinoblastoma tidak, lebih ke arah misalnya paparan radiasi, apakah daerah pabrik atau semacamnya. Oke, terima kasih Dokter Wiwit. Jadi memang tidak ada hubungan ya untuk lokasi. Mungkin ada penyakit tertentu yang ada hubungannya, tapi untuk retinoblastoma sendiri tidak berhubungan dengan kondisi yang untuk tinggal di dekat pantai. Oke, terima kasih Dokter Wiwit. Untuk sekarang kita sudah memasuki akhir acara. Ya, sudah memasuki akhir acara. Kita tadi kan sudah bilang bahwa pertanyaan yang menarik akan kita pilih untuk mendapatkan hadiah menarik pula dari kita. Boleh mungkin dibacakan untuk Dokter Wicak pertanyaan akun-akun mana saja yang menjadi pemenang untuk hari ini. Jadi untuk hari ini pemenang pertama yaitu adalah Alfi Asyafi, Alfi_Asyafi. Nanti bisa langsung menghubungi kita lewat DM. Nanti kita akan kirimkan dari hadiah door prize-nya. Yang kedua adalah 328_Rizky. Dan selanjutnya yang nomor 3 adalah pepa_. Ini kebetulan neneknya Khalid dapat juga ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak kepada Dokter Primawita Optarima Spesialis Mata Konsultan,
kepada Dr. Cindy Putri dan juga kepada Ibu Irnalita sudah berkenan untuk gabung menjelaskan semua penjelasan mengenai retinoblastoma dan sharing juga mengenai pengalamannya. Semoga acara diskusi kita hari ini bisa membantu membuka wawasan kita semua untuk bagaimana pentingnya deteksi dini pada kasus retinoblastoma ini. Jadi harus diingat bahwa gejala yang bisa kita ketahui yang pertama adalah tengah-tengahnya putih atau white pupil. Yang kedua, bisa jadi ada julinya atau matanya yang menonjol. Dari 3 gejala itu, kita sebagai orang yang mungkin bukan yang punya anak, tapi mungkin anaknya yang tangga mungkin, atau misalnya anaknya saudara kita, kalau kita udah lihat itu, yang harus kita lakukan adalah kita tanya, sudah pernah ke dokter mata belum? Nah, kalau misalnya nanti ternyata ketahuan lebih awal, mudah-mudahan nanti pengobatannya bisa lebih baik dan juga bisa berespon baik seperti yang keluarga Bu Irnalita sama Khalid ini. Jadi perjuangannya memang sudah besar, pengorbanannya juga berat di sana, dan itu pun gak cuma Ibu Irnalita aja, tapi sama keluarga besar. Alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke. Ya. Dokter Wicak, Dokter Grace, mungkin terakhir ya. Tadi soalnya agak terputus. Kalau sekarang kan rata-rata udah punya smartphone nih. Untuk deteksi pupil putih itu bisa pakai smartphone. Jadi redupkan ruangan, kemudian kita sejajar mata anak, lalu nyalakan flash kameranya, tapi red eye mode-nya dimatikan. Kemudian kita foto tuh. Nanti terlihat bagian tengah-tengah hitam matanya, apakah ada refleks putih. Normalnya kan harusnya merah ya. Nah, kalau misalnya ada refleks putih atau malah sebelah kanan merah, misalnya sebelah kiri putih, cepat periksa. Itu juga banyak yang ketahuan dari sana. Nah, itu mudah sekali ya dok ya, dan kita semua kan sekarang sudah mempunyai smartphone, jadi harus kita periksa saja ya kita untuk bisa periksa sebenarnya. Maksudnya kita yang punya HP biasa aja harusnya bisa ikut membantu untuk mendiagnosis atau minimal ini harusnya diperiksa ya, dulu. Ya? Oh, siap. Iya. Terima kasih dok. Masya Allah infonya. Iya. Terima kasih Dokter Primawita, Dokter Cindy, dan Ibu Irnalita sudah bergabung bersama kita hari ini. Semoga diskusi hari ini membuka wawasan kita semua dan membantu mengurangi angka dapat mendeteksi dini retinoblastoma di Indonesia, sehingga nanti hasil akhirnya pun untuk anak tersebut akan lebih baik. Oke, kita akhiri dari IG Live pagi ini. Terima kasih atas seluruh narasumber yang sudah ikut pagi ini, dan juga terima kasih pada seluruh sobat mata yang sudah datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Cindy, Bu Irna, Dokter Wicak, Dokter Grace. Dokter Grace. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.